penelitian kualitatif dan kuantitatif. A. Pengertian metode penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah adalah kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional sendiri adalah kegiatan penelitian yang dilakukan secara masuk akal dan dapat dinalar oleh manusia. Empiris adalah cara yang dilakukan dapat diamati dengan indera manusia sehingga semua orang dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu sistematis adalah menggunakan proses penelitian dengan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris atau teramati yang mempunyai kriteria tertentu yaitu valid. Valid menunjukkan bahwa derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Pada umumnya, jika data tersebut reliabel dan objektif, maka terdapat kecenderungan data tersebut akan valid. Data yang valid pasti reliabel dan objektif. Reliabel berkenaan derajat konsistensi atau keajangan data dalam interval waktu tertentu. Data reliabel belum tentu valid, misalnya seperti setiap hari seseorang karyawan perusahaan pulang malam dengan alasan ada rapat, padahal kenyataannya tidak ada rapat. Hal ini diucapkan secara konsisten tetapi berbohong, sehingga data tersebut terlihat reliabel atau konsisten tetapi tidak valid. Setiap penelitian pasti memiliki tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum, tujuan penelitian ada 3 macam, yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru dan sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian adalah data yang diperoleh dan digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Pengembangan adalah memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. Melalui penelitian, manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum, data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak diketahui. Sedangkan memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah. Dan mengantisipasi masalah berarti upaya agar masalah tidak terjadi. Pengertian metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Terdapat beberapa istilah pada kedua metode tersebut. Menurut Borg and Gall 1989 menyatakan bahwa metode kuantitatif dan kualitatif sering dipasangkan dengan nama metode yang tradisional dan metode baru, metode positivistik dan metode post-positivistik, metode scientific dan metode artistik, metode konfirmasi dan metode temuan, serta kuantitatif dan interpretif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama. Dinamakan metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat post-positivisme. Disebut juga sebagai metode artistik karena proses penelitiannya lebih bersifat seni atau kurang terpola. Dan disebut sebagai metode interpretif karena data hasil penelitiannya lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Metode penelitian kuantitatif dapat juga diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. C. Perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif meliputi 3 hal, yaitu perbedaan tentang aksioma, proses penelitian, dan karakteristik penelitian itu sendiri. Yang pertama, perbedaan aksioma. Aksioma sendiri adalah pandangan dasar. Aksioma penelitian kualitatif dan kuantitatif meliputi aksioma tentang realitas, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan variabel, kemungkinan generalisasi, dan peranan nilai. Yang kedua, karakteristik penelitian. Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan and Beacon 1982 adalah: A. Dilakukan dalam kondisi yang alamiah. B. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. C. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau outcome. D. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Dan E. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna. 3. Proses penelitian. Proses dalam metode penelitian kuantitatif bersifat linier dan kualitatif bersifat sirkuler. A. Proses penelitian kuantitatif. Seperti yang telah diketahui bahwa penelitian itu pada prinsipnya adalah untuk menjawab masalah. Masalah merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan, teori dengan praktek, perencanaan dengan pelaksanaan, dan sebagainya. Untuk menjawab rumusan masalah yang sifatnya sementara atau berhipotesis, maka peneliti dapat membaca referensi teoritis yang relevan dengan masalah dan berpikir. Untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti dapat memilih metode atau strategi atau pendekatan atau desain penelitian yang sesuai. Setelah metode penelitian yang sesuai dipilih, maka penelitian dapat menyusun instrumen penelitian. Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data yang dapat berbentuk tes, angket, atau kuesioner untuk pedoman wawancara atau observasi. Pengumpulan data dilakukan pada objek tertentu, baik yang berbentuk populasi maupun sampel. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik tertentu. Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Penggunaan konsep dari teori yang relevan serta pengajian terhadap hasil-hasil penelitian yang mendahului guna menyusun hipotesis merupakan aspek logika atau logiko-hipotiko. Sedangkan pemilihan metode penelitian menyusun instrumen, mengumpulkan data dan analisisnya adalah merupakan aspek metodologi untuk memverifikasi hipotesis yang diajukan. 3. Proses penelitian. Proses dalam metode penelitian kuantitatif bersifat linier dan kualitatif bersifat sirkuler. A. Proses penelitian kuantitatif. Seperti yang telah diketahui bahwa penelitian itu pada prinsipnya adalah untuk menjawab masalah. Masalah merupakan penyimpangan dari apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan, teori dengan praktek, perencanaan dengan pelaksanaan, dan sebagainya. Untuk menjawab rumusan masalah yang sifatnya sementara atau berhipotesis, maka peneliti dapat membaca referensi teoritis yang relevan dengan masalah dan berpikir. Untuk menguji hipotesis tersebut, peneliti dapat memilih metode atau strategi atau pendekatan
atau desain penelitian yang sesuai. Setelah metode penelitian yang sesuai dipilih, maka penelitian dapat menyusun instrumen penelitian. Instrumen ini digunakan sebagai alat pengumpul data yang dapat berbentuk tes, angket, atau kuesioner untuk pedoman wawancara atau observasi. Pengumpulan data dilakukan pada objek tertentu, baik yang berbentuk populasi maupun sampel. Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang diajukan dengan teknik statistik tertentu. Kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban terhadap rumusan masalah. Penggunaan konsep dari teori yang relevan serta pengajian terhadap hasil-hasil penelitian yang mendahului guna menyusun hipotesis merupakan aspek logika atau logiko-hipotiko. Sedangkan pemilihan metode penelitian menyusun instrumen, mengumpulkan data dan analisisnya adalah merupakan aspek metodologi untuk memverifikasi hipotesis yang diajukan. Proses penelitian kualitatif pada tahap ketiga adalah tahap selection. Pada tahap ini, penelitian menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Pada penelitian tahap ketiga ini, setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap data dan informasi yang diperoleh, maka penelitian dapat menemukan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi sesuatu bangunan pengetahuan, hipotesis atau ilmu baru. Hasil akhir dari penelitian kualitatif bukan sekedar menghasilkan data atau informasi yang sulit dicari melalui metode kuantitatif, tetapi juga harus mampu menghasilkan informasi yang bermakna, bahkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah, meningkatkan taraf hidup manusia. D. Tujuan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Sementara itu, penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, dan melakukan generalisasi atas objek penelitian.